Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Salaswati. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 2, semester 5 Universitas Samudra. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi yang diampuh oleh Ibu Juliati SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, jadi di sini sebelumnya ada yang tahu pengertian membaca itu apa? Ya, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk menerima pesan yang akan disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Jadi, mungkin kalian sudah pernah mengalami atau melakukan membaca. Nah, jadi membaca itu merupakan cara kita untuk mendapatkan informasi ataupun pesan dari sebuah misalnya nih buku. Nah, buku cerita. Misalnya kalian membaca buku cerita nih. Nah, penulis menulis buku cerita tersebut dan menuangkannya pesan ke dalam bentuk-bentuk tulisan dalam sebuah cerita tersebut. Lalu kalian membacanya sehingga setelah membaca kalian mendapatkan informasi serta pengetahuan dari buku cerita tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini kakak mau tanya nih, kenapa kalian kadang mengalami kesulitan membaca? Ternyata dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal yang berasal dari pembaca dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar pembaca. Jadi, faktor internal meliputi minat baca. Ada yang tahu minat baca itu apa? Minat baca itu adalah suatu kegiatan siswa dengan penuh kesadaran terhadap suatu objek. Nah, maka dari itu, minat baca itu perlu dikembangkan sejak dini, adik-adik semuanya. Jadi, kita harus selalu membaca buku sejak dini. Nah, kita harus menyukai buku karena buku merupakan sumber pengetahuan dan dengan membaca buku, kita menjadi tambah wawasannya. Ya kan? Jadi, kita membaca buku yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, juga kita harus tuh membiasakan daripada kita melakukan hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita membaca buku. Dan lalu yang kedua ada motivasi. Nah, selanjutnya yaitu motivasi. Apa sih Kak tujuan dari motivasi itu? Jadi tujuannya agar kegiatan pembelajaran dapat berhasil dan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Nah, adapun fungsi motivasi yang pertama yaitu fungsi membangkitkan, yaitu mengajak para siswa sekalian untuk belajar. Jadi, misalnya nih di dalam kelas, kakak meminta kalian untuk adik-adik semuanya, hari ini kita akan membaca buku ya. Nah, itu merupakan fungsi membangkitkan. Nanti dengan membaca, kalian akan mendapatkan pengetahuan. Nah, itu merupakan fungsi membangkitkan. Nah, yang kedua ada fungsi harapan. Itu merupakan apa yang harus bisa dilakukan setelah berakhirnya pengajaran. Nah, adik-adik, misalnya nih kakak meminta kalian, tadi kan kakak meminta untuk kalian membaca buku. Nah, setelah membaca buku, nanti kakak akan memberikan pertanyaan ya mengenai isi buku tersebut. Nah, seperti itu. Lalu, yang ketiga ada fungsi intensif.
itu merupakan memberikan hadiah pada prestasi yang akan datang. Jadi ini misalnya di rumah kalian mendapatkan sebuah peringkat 1. Wah, jadi misalnya nanti orang tua kalian menjanjikan misalnya nanti kalau misalnya kalian mendapatkan juara 1, ibu akan memberikan hadiah ya. Nah, misalnya orang tua kalian berbicara seperti itu. Nah, itu merupakan motivasi juga, fungsi dari motivasi. Lalu ada fungsi disiplin, yaitu menggunakan hadiah dan hukuman untuk mengontrol tingkah laku yang menyimpang. Nah, misalnya ini adik-adik sekalian ada yang tidak mengerjakan tugas. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yaitu memberikan hukuman agar selanjutnya kalian dapat mengerjakan tugas di rumah dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya ada kepemilikan kompetensi membaca. Nah, ada 4 keterampilan membaca, yaitu bicara, menyimak, dan menulis. Keterampilan dalam membaca diperlukan latihan dan dari tahap demi tahap. Kegiatan membaca berkaitan dengan pengenalan huruf, bunyi, atau rangkaian kata, makna, atau maksud apa, dan pemahaman terhadap makna atau maksud. Jadi, kegiatan membaca tidak dilakukan secara teratur, maka keterampilan membaca anak menjadi berkurang. Jadi, harus melakukan pengenalan kata, bunyi, huruf, agar keterampilan membaca kalian itu semakin bertambah. Tuh. Penyebab siswa mengalami kesulitan membaca, lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu meliputi unsur-unsur yang asalnya dari lingkungan baca. Nah, sekolah sebagai pusat kebudayaan harus menciptakan siswa yang gemar membaca melalui perpustakaan sekolah yang ada di sekolahnya. Jadi, sekolah dituntut untuk menciptakan serta menyediakan suasana perpustakaan yang menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi siswa dalam belajar. Nah, lingkungan baca yang baik sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan membaca anak. Lingkungan baca anak yang menyenangkan akan memberi kenyamanan bagi si pembaca dan mempengaruhi anak dalam membaca. Jadi, kakak mau tanya nih, kalian kalau membacanya suasananya ribut, tidak kondusif, itu konsentrasi tidak? Nah, jadi sebelum kita membaca, kita harus memperhatikan suasana di lingkungan sekitar kita agar kita mampu konsentrasi dalam memahami isi bacaan yang akan kita baca. Misalnya nih kalian diminta oleh seorang guru untuk membaca buku di perpustakaan. Nah, perpustakaannya tuh harus bersih, rapi, agar nantinya adik-adik sekalian senang dan nyaman dalam membaca, dan sekolah sudah menyediakan fasilitas perpustakaan. Jadi tidak ada salahnya kan adik-adik sekalian untuk sekali-sekali berkunjung ke perpustakaan. Adik sekalian, sebelum kita membaca suatu buku, kita dapat menggunakan strategi membaca. Nah, apa sih Kak strategi membaca itu? Strategi membaca itu adalah cara atau teknik dalam membaca untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh penulis melalui media tulis. Nah, ketika kita ingin membaca misalnya sebuah cerita teks, nah, kita dapat melakukan strategi membaca. Nah, strategi membaca dapat dilakukan sebelum membaca. Nah, sebelum membaca, adik-adik sekalian harus mendapatkan gambaran besar atau keseluruhan poin dari bacaan tersebut. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita membaca sebuah buku cerita, kita harus mengamati judul dan pengarang. Nah, misalnya nih, kalian membaca buku cerita dongeng, misalnya Kancil dan Buaya. Nah, berarti kita harus mengamati, berarti ini loh judulnya tentang Kancil dan Buaya. Lalu, kita dapat mengamati daftar isinya. Lalu, membaca kata pengantar dan pendahuluan. Lalu, membaca kalimat pertama di bawah judul atau kalimat pertama di setiap alinea.
Nah, lalu adik-adik bisa membaca kesimpulan atau akhir paragraf atau akhir buku. Nah, ketika kita selama membaca, kita harus menentukan nih pertanyaan-pertanyaan, misalnya siapa tokoh utama dalam cerita tersebut, di mana latarnya, bagaimana cerita tersebut, dan sebagainya. Lalu otomatis kalau kita membaca sebuah buku, kita akan mengetahui kan siapa sih tokohnya, siapa sih pengarangnya, siapa sih yang terdapat di dalam cerita tersebut, bagaimana sih cerita tersebut. Nah, seperti itu. Lalu setelah membaca, kemudian ada beberapa tips untuk meninjau ulang. Misalnya ditanyakan pada diri adik-adik tersebut, apa yang adik-adik ketahui setelah adik-adik membaca buku. Lalu setelah adik-adik tahu apa yang terdapat cerita apa di dalam buku tersebut, adik-adik bisa menceritakan kepada teman-teman sekalian juga. Misalnya teman-teman, oh ini loh cerita buku tersebut menceritakan tentang ini, seperti itu. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah cara atau strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan membaca. Meningkatkan kemampuan membaca. Jadi, seorang guru harus dapat membantu serta membimbing para siswanya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan membaca. Nah, usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca yaitu yang pertama, guru dapat membantu para pelajar memperkaya kosakata mereka. Nah, adapun cara yang dilakukan guru yang pertama yaitu memperkenalkan sinonim kata dan antonim kata. Sinonim kata merupakan persamaan kata. Sinonim kata yaitu dua kata yang memiliki arti yang sama namun bentuknya berbeda. Jadi, seorang guru bisa mengaplikasikannya dengan cara salah satunya yaitu guru membaca teks, lalu siswanya menebak serta mencari apa sih salah satu kata yang terdapat di dalam cerita tersebut. Bagaimana sinonimnya? Apa sinonimnya? Nih, contoh ceritanya seperti ini. Tania dan keluarganya berlibur ke taman bermain. Di sana Tania melihat seorang anak berjualan minuman keliling dengan berjalan kaki. Anak itu tampak sangat lelah, sepatu yang dipakai terlihat sudah rusak. Ibu tersebut memberinya sepatu baru. Anak itu berterima kasih dan langsung memakai sepatu tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Tania berjanji tidak akan melihat temannya kesulitan dan akan membantu temannya yang kesusahan. Jadi, di sana Tania melihat. Nah, melihat sinonimnya memandang, berjualan sinonimnya berdagang, lelah sama dengan letih, menghampiri, mendatangi, memakai sama dengan mengenakan, kejadian sama dengan peristiwa, lalu kesusahan itu sinonimnya yaitu sama dengan kesulitan. Nah, lalu antonim. Antonim itu merupakan lawan kata. Jadi, guru dapat mengajarkan antonim kepada siswanya dengan cara memberitahu lawan kata. Siang, antonimnya malam, tinggi, pendek, siang, malam, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu memperkenalkan imbuhan. Imbuhan itu merupakan kata dasar yang diberi tambahan. Jadi imbuhan itu sama dengan tambahan. Misalnya contoh kata dasarnya yaitu main. Diberikan imbuhan menjadi bermain, lalu ada masak. Kata dasarnya masak diberikan imbuhan menjadi memasak. Lalu
Lalu minum, diberikan imbuhan jadi meminum, dan lain sebagainya. Dan cara selanjutnya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan membaca yaitu guru dapat menjelaskan struktur-struktur kata ataupun kalimat. Nah, misalnya nih, Budi sedang bermain bola. Yang mana subjeknya? Yang mana predikat dan yang mana objeknya? Budi sedang bermain bola. Subjeknya yaitu Budi, bermain merupakan predikat dan bola merupakan objeknya. Lalu contoh lain misalnya Ibu sedang memasak nasi. Jadi yang mana subjek, yang mana predikat dan yang mana objeknya. Jadi ibu merupakan subjeknya, sedang memasak merupakan predikat, dan objeknya adalah nasi. Nah, contoh selanjutnya yaitu ayah sedang duduk di kursi. Ayah sedang duduk di kursi. Subjeknya adalah ayah, sedang duduk merupakan predikatnya, dan objeknya adalah kursinya. Jadi ayah sedang duduk di kursi. Ayah merupakan subjeknya, duduk merupakan predikat, dan objek merupakan kursinya. Seperti itu. Selanjutnya yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan keterampilan membaca yaitu dengan cara guru harus menjelaskan pengertian dari ungkapan, kiasan, peribahasa, dan lain sebagainya. Nah, kiasan. Kiasan itu merupakan arti kata yang tidak sesungguhnya. Jadi, misalnya nih contoh katanya yaitu buah hati. Buah hati itu berarti anak kandung. Lalu lapangan hijau berarti lapangan sepak bola. Lalu berpangku tangan artinya malas. Lalu besar hati artinya sombong. Tangan kanan yaitu kepercayaan dan lainnya. Lalu peribahasa. Peribahasa itu artinya kelompok kata atau kalimat yang susunannya mengkiaskan maksud tertentu. Nah, contohnya adalah air beriak tanda tak dalam. Nah, maksud dari itu adalah orang sombong biasanya kurang ilmunya. Lalu ada lagi peribahasa yaitu besar pasak daripada tiang. Artinya besar pengeluaran daripada penghasilan. Lalu ada juga di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, maksud dari peribahasa ini adalah harus menyesuaikan diri dengan adat dan keadaan di mana tempat ia tinggal atau di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman siswa dengan cara siswa tersebut diberi pertanyaan. Misalnya nih seorang guru, oke, murid-murid sekarang kita membaca cerita teks tersebut. Nanti akan ibu beri pertanyaan. Jadi guru memberikan cerita teks kepada siswa, lalu meminta siswa untuk membacanya. Setelah cerita teks tersebut dibaca oleh siswa, guru memberikan pertanyaan. Contoh pertanyaannya yaitu misalnya siapa pemeran utama di dalam cerita tersebut? Nah, siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Lalu pertanyaan lainnya, di mana latar cerita tersebut? Cerita tersebut mengisahkan mengenai apa? Dan pertanyaan lainnya. Nah, selanjutnya cara yang dapat dilakukan guru yaitu guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para siswa dengan cara, nah, pertama siswa diminta membaca di dalam hati dan ukurlah waktu kecepatan membaca tersebut. Jadi, misalnya kita meminta siswa untuk membaca sebuah cerita,
Lalu guru tersebut menghitung berapa lama kecepatan membaca siswa tersebut. Siswa diminta untuk menghindari gerakan-gerakan bibir pada saat membaca dalam hati. Lalu setelah membaca, guru memberikan pertanyaan seputar cerita tersebut. Minimal mereka harus dapat menemukan ide, pendapat, ataupun pikiran utama atau pikiran pokok dan sebagainya. Nah, dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan membaca para siswa, maka seorang guru harus mempunyai tanggung jawab yang berat. Ada beberapa hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memperluas pengalaman para siswa sehingga mereka akan memahami keadaan dan seluk-beluk tentang kebahasaan. Lalu mengajarkan bunyi-bunyi bahasa dan makna-makna kata-kata baru. Nah, misalnya ini mengajarkan huruf vokal dan konsonan. Lalu mengajarkan hubungan bunyi bahasa dan lambang atau simbol. Nah, lalu membantu para siswa untuk memahami struktur-struktur termasuk struktur kalimat yang biasanya begitu mudah bagi siswa. Seperti memahami struktur-struktur kalimat yang telah saya jelaskan. Video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.